Terungkap negara ini diam-diam selundupkan senjata ke Rusia. Selama serangannya ke Ukraina, Rusia rupanya menerima amunisi dan perangkat keras militer dari Irak dengan bantuan jaringan penyelundupan senjata Iran. Informasi ini diketahui melalui anggota milisi Irak yang didukung Iran dan Dinas Intelijen Regional yang mengetahui proses tersebut. Menurut laporan The Guardian, Iran telah membantu mengirim rudal RPG dan anti-tank serta sistem peluncur roket rancangan berhasil. Ini telah dikirim ke Rusia dari Irak saat kampanye Moskow tersendat pada bulan lalu. Sistem rudal Bever 373 buatan Iran yang mirip dengan S-300 Rusia juga telah disumbangkan ke Moskow oleh pihak berwenang di Teheran yang juga mengembalikan S-300. Ini diketahui menurut sumber yang membantu mengatur transportasi senjata tersebut. RPG atau granat berpeluncur roket dan rudal anti-tank milik Has al-Sabi, payung milisi Syiah paling kuat diangkut ke Iran melalui penyeberangan perbatasan Salamja pada 26 Maret. Ini diterima oleh militer Iran dibawa ke Rusia melalui laut menurut seorang komandan cabang milisi yang mengontrol penyeberangan. Menurut sebuah sumber di dalam organisasi tersebut, Has al-Sabi juga membongkar dan mengirimkan 2 sistem peluncur roket Astros 2 dirancang Brasil ke Iran pada 1 April. Senjata itu dikenal di Irak sebagai versi yang dibuat dengan lisensi Sajel 60. Kami tidak peduli kemana senjata berat itu pergi karena kami tidak membutuhkannya saat ini, kata salah satu sumber Has al-Sabi. Apapun yang anti Amerika Serikat membuat kami bahagia. 3 kapal kargo yang mampu membawa muatan seperti itu, 2 berbendera Rusia, 1 berbendera Iran, melintasi laut Kaspia dari pelabuhan bandar Anzali Iran ke Astrakhan, sebuah kota Rusia di delta Volga. Adapun menggunakan dunia bawah perdagangan senjata menandakan perubahan dramatis dalam strategi Rusia. Kini Moskow dipaksa untuk bersandar pada Iran, sekutu militernya di Suriah, menyusul sanksi baru yang dipicu oleh serangannya ke Ukraina. Perkembangan tersebut juga berimplikasi besar terhadap arah dan volume perdagangan dalam bisnis perdagangan senjata internasional. Penyelundupan ini terjadi karena adanya sanksi ekonomi ekstensif yang dikenakan di Moskow oleh negara barat sejak serangannya pada 24 Februari lalu. Sanksi termasuk larangan barang-barang pengguna ganda, barang dengan tujuan sipil dan militer seperti suku cadang untuk kendaraan jenis elektronik dan perangkat optik tertentu, serta item dengan kegunaan militer. Sementara itu, pabrikan Rusia dilaporkan sangat terpukul oleh pembatasan baru. Ukraina mengatakan bahwa pabrik kendaraan lapis baja utama Rusia serta pabrik traktor telah kehabisan suku cadang untuk membuat dan memperbaiki tank. Media barat diundang Moskow umumkan Ukraina siapkan provokasi baru untuk tuduh kejahatan Rusia. Kepala Pusat Manajemen Pertahanan Nasional Rusia, Mikhail Mizintsev, mengatakan Ukraina sedang mempersiapkan provokasi baru yang bertujuan untuk menuduh Rusia melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil Ukraina. Mikhail Mizintsev mengklaim Ukraina sedang menyiapkan provokasi bertahap di wilayah timur laut yang dibimbing oleh Dinas Khusus Intelijen Inggris. Ia juga menyebut media barat diundang ke kota tersebut. Perwakilan media Ukraina dan barat telah diundang ke kota Seredina Buda di wilayah Sumy yang sebelumnya berada di bawah kendali pasukan Rusia untuk merekam cerita yang dipentaskan, kata Mizintsev dikutip dari Sputnik News Selasa 12 April. Pada saat yang sama, untuk menyembunyikan provokasi dan mencegahnya terungkap oleh saksi nyata, jam malam diberlakukan di kota dan penduduk setempat diusir secara paksa dari tempat pembuatan film. Mikhail Mizintsev
Mizinsev menambahkan Ukraina menyiapkan skenario provokasi dan Direktur Inggris sedang mengumpulkan mayat di ruang bawah tanah, sebuah bangunan tempat tinggal di salah satu kota di wilayah Sumy. Mayat itu kemudian dijadikan sebagai korban pembunuhan oleh pasukan Rusia. Menurut skenario, kata Mizinsev, militer Rusia diduga melakukan pembunuhan massal dan kekejaman saat meninggalkan wilayah tersebut. Palsu lain akan dipromosikan oleh media barat dalam waktu dekat. Tujuannya adalah untuk mengorbankan Rusofobia lebih jauh di tengah krisis ekonomi yang berkembang pesat di Eropa, katanya. Mizinsev menjelaskan pasukan Rusia telah meninggalkan wilayah timur laut Ukraina sejak 3 pekan lalu, tepatnya 20 Maret 2022. Jika peristiwa seperti ini benar-benar terjadi, mereka akan menjadi pengetahuan publik dalam waktu yang lama. Sementara itu, Dmitry Polyansky, wakil tetap pertama Rusia untuk PB, menyampaikan kepada PBB bahwa Kiev sedang mempersiapkan provokasi baru. Dia juga mengacu pada provokasi sebelumnya di Bucha, bahwa lebih banyak bukti telah muncul yang menunjukkan fakta bahwa situasi di kota Ukraina ini adalah rekayasa. Rusia juga menggambarkan serangan rudal di stasiun kereta api Kramatorsk merupakan salah satu provokasi. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan provokasi lainnya kemungkinan akan dilakukan militer Ukraina dalam beberapa hari mendatang. Ukraina bunuh rakyat sendiri dan fitnah Rusia lakukan kejahatan perang. Rusia berang terus menjadi sasaran fitnah pemerintah Ukraina yang menyebut bahwa militer negeri beruang merah telah melakukan kejahatan perang. Rusia dituduh membunuh ribuan rakyat sipil Ukraina sejak invasi dimulai pada 24 Februari 2022. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Ukrinform, pemerintah Ukraina merilis data yang mengklaim bahwa pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia telah membunuh 1.222 warga sipil selama perang. Tidak hanya itu, Rusia juga dituduh terlibat dalam 500 kasus pelanggaran hak asasi manusia, masuk dalam kategori kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Pekan lalu, sebuah kuburan massal di wilayah Bucha, provinsi Oblast Kiev, ditemukan oleh pasukan militer Ukraina. Lebih dari 300 mayat warga sipil bergeletakan di sejumlah titik di kota itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang datang langsung ke Bucha menyatakan bahwa warga sipil itu jadi bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia. Belum lagi serangan rudal terbaru yang terjadi di stasiun kereta api Kramatorsk, Oblast Donetsk yang menewaskan 57 orang.